Dika. Kita akan sama-sama beribadah. Kita mau memuji Tuhan, kita mau bersorak-sorai, kita mau melambangkan Tuhan. Yeay! Tapi sebelum itu, kakak mau dengar suaranya terlebih dahulu nih. Kan sudah berapa minggu nih kita nggak ketemu Kak Divna sama Kak Adika? Berapa minggu ya Kak ya kira-kira ya? Aduh, lupa Kak. Aduh. Saking lamanya ya. Kita mau lompat untuk Tuhan. Kakak mau dengar dulu suaranya. Kalau kakak bilang Kingdom Kids 3 apa Kak? Yes, I am. Tapi yang lebih semangat, oke? Oke? Ya, sama-sama. 1, 2, 3. Kingdom Kids. Yes, I am. Sekali lagi, Kingdom Kids. Yes, I am. Wah, luar biasa. Sekarang kita mau muji Tuhan, kita mau meninggikan nama Tuhan. Yuk, kita bangkit, kita serukan nama Yesus. Bangkit, Serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat apa? Kita buat iblis yang bertahan.
Yuk adik-adik, kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, ini kami Tuhan. Tuhan, Engkau tahu setiap isi hati kami Tuhan. Engkau tahu apa yang menjadi keinginan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, masa depan kami, masa depan anak-anak-Mu, semua akan indah pada waktunya. Engkau sudah merancangkan Tuhan, karena anugerah-Mu begitu luar biasa untuk kami Tuhan Yesus. Tuhan, kami mau untuk mendengarkan doa firman-Mu Tuhan. Ini doa kami Tuhan. Kami mau siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Hai Kingdom Kids, halo semuanya. Hari Minggu ini hari yang luar biasa. Kita bisa bersama-sama kembali dalam ibadah online. Sekalipun sampai hari ini kita masih di rumah, kita percaya bahwa apapun yang kita lakukan, Tuhan itu selalu bersama dengan kita, bahkan Tuhan hadir di setiap ibadah kita. Dan tidak lupa saya mengucapkan selamat ya buat kalian semua yang barusan terima raport, bahkan sudah ntar lagi naik ke kelas berikutnya, yang TK juga naik ke sekolah dasar, yang SMP juga lulus dan masuk ke tingkat berikutnya. Tetap semangat meskipun masih online nantinya. Apapun yang kalian lakukan di rumah, belajar, bermain, menyelesaikan tugas, lakukanlah dengan sukacita ya, karena Tuhan itu melihat setiap apa yang kita lakukan. Bulan ini kita belajar bagaimana Tuhan memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, bagaimana mereka mengalami perjalanan kehidupan yang luar biasa sejak kehidupan Yusuf, dan hari ini kita akan melanjutkan bagaimana mereka itu juga mengalami sesuatu hal yang itu kita alami setiap hari. Bahkan mungkin kadang tanpa sengaja kita itu mengalami ini gitu ya. Tapi kakak berharap bahwa setiap apa yang kita alami itu mendatangkan sukacita, mendatangkan berkat, bahkan memberikan kekuatan buat kita ya. Nah, minggu ini kita belajar bagaimana si bangsa Israel ini mengalami sesuatu hal yang itu membuat mereka menjadi seorang yang tidak bisa mengalahkan dirinya, atau mereka merasa bahwa aku kok nggak bisa ya, aku takut ya, jangan-jangan kita itu tidak bisa mengalahkan apa yang ada di depan kita gitu ya. Nah sebelumnya saya mau tanya, pernahkah kalian melihat, bahkan ini akan sering kita lihat di rumah atau di sekitar kita, profesi-profesi yang ada, contohnya ada dokter, ada polisi, ada mereka yang bekerja atau yang mempunyai ahli di kecantikan gitu ya, mereka yang punya ahli memasak, atau bahkan mama yang ada di rumah yang memberikan kita makanan yang enak setiap hari. Mama ini juga punya senjata supaya bisa menghasilkan makanan yang enak, yaitu wajan, panci gitu ya, atau sutil gitu. Ada juga dokter, mereka juga punya senjata yang bisa digunakan untuk bisa membantu orang yang sakit. Bahkan itu alat suntik lah, obat. Ada juga polisi. Bapak polisi ini juga punya perlengkapan yang itu digunakan supaya pekerjaannya ini bisa maksimal. Nah, sama dengan kita, kalian semua yang ada di rumah, kalau sedang online juga punya senjata supaya bisa mengikuti sekolah online dengan baik. Apa itu? Ya, bisa laptop, bisa handphone gitu ya, atau alat tulis, buku, dan lain-lain. Itu yang menjadi senjata kita untuk kita bisa menyelesaikan pekerjaan kita dengan baik selama kita masih online di sekolah. Nah, tahukah kalian bahwa iblis itu juga punya senjata yang itu digunakan supaya bisa menyerang kita, dan kita itu menjadi sasarannya iblis. Dan itu ada dalam setiap kita. Ada yang tahu apa itu? Ya, ketakutan. Ketakutan. Kita bisa saja mengalami rasa takut. Setiap hari mungkin kita kalau melihat sesuatu yang itu tidak kita suka atau membuat kita merasa bahwa itu tidak nyaman, kita menjadi takut juga bisa ya. Tapi iblis ini menggunakan ketakutan untuk menyerang kita
supaya itu bisa mengintimidasi kita, supaya kita juga bisa meragukan akan kuasa Tuhan, supaya kita juga bisa menjauh dari Tuhan. Nah, kita mau lihat, ternyata bangsa Israel ini juga pernah mengalami apa yang namanya mereka mempunyai rasa ketakutan. Ada cerita di mana suatu saat Musa itu disuruh Tuhan untuk memata-matai atau melihat tanah yang perjanjian yang akan diberikan kepada mereka. Kemudian Musa memanggil 12 pemimpin suku Israel, mewakili dari masing-masing suku ya, termasuk di sana ada Yosua dan Kaleb. Nah, 12 pemimpin ini disuruh Tuhan untuk melihat keadaan tanah Kanaan. Mereka pergi ke utara, ke tanah Kanaan, dan mereka mengamat-amati. Musa bilang, amati, lihat apa yang terjadi di tanah Kanaan itu. Karena tanah itu yang akan Tuhan berikan kepada kita. Kalian lihat, apakah tanahnya subur, apakah tandus? Apakah di sana tempatnya luas, cukup untuk kita, bangsa Israel? Apakah di sana orang-orangnya itu juga baik, ataukah sebaliknya? Apakah di sana juga tanahnya subur, bisa menghasilkan banyak makanan untuk orang Israel? Amati yang baik, selidiki, dan nanti laporkan ya apa yang terjadi. Nah, ketika ke-12 pemimpin suku Israel ini melakukan apa yang diperintahkan Musa, mereka melihat, oh iya, memang tanahnya subur, orangnya besar-besar, tanahnya juga luar biasa bagus. Bahkan Musa menyuruh untuk membawa sedikit dari hasil tanah mereka. Mereka pulang membawa anggur. Anggur ini dipikul gitu ya, karena waktu itu adalah musim buah anggur. Bayangkan kalau kita makan buah anggur aja, atau kita melihat buah anggur di supermarket, atau ketika mama pulang membawa buah anggur itu tangkainya kecil gitu ya. Tetapi di sana anggur ini dipikul. Bayangkan betapa tanah di sana adalah tanah yang subur, tanah yang bagus. Bahkan kalau Tuhan bilang tanah itu adalah tanah perjanjian yang diberikan kepada bangsa Israel, berarti betul gitu ya. Setelah 40 hari, 12 pemimpin Israel ini pulang, lapor ke Musa. Musa, kita sudah mengamati, kita sudah menyelidiki, ini loh hasil yang kita bawa anggur. Dan ternyata memang di sana tanahnya subur, tanahnya bisa menghasilkan banyak makanan, supaya nantinya kita juga bisa hidup, kita juga bisa bertahan di sana. Itu adalah tanah yang diberikan Tuhan, tanah perjanjian buat kita. Tapi, 10 orang ini bilang ke Musa seperti ini. Tapi, di sana itu orangnya besar-besar. Di sana itu orangnya gagah-gagah. Kita itu paling seperti belalang kecil. Mereka besar seperti raksasa, Musa. Kita pasti nggak bisa mengalahkan mereka, Musa. Kita pasti kalah. Kita pasti akan jadi bulan-bulanan mereka. Sudah, pokoknya kita kalau menyerang ke sana pasti kita kalah deh, karena mereka orang yang besar-besar. Nah, 10 orang ini memberikan berita yang negatif, memberikan berita yang tidak baik, bahkan memberikan berita yang melemahkan kepada Musa. Ya, 10 orang ini tidak ingat bagaimana Tuhan itu menyertai mereka, Tuhan itu menolong mereka, Tuhan itu memberikan mujizatnya mereka, bahkan mereka bisa merasakan roti dari surga, itu juga karena Tuhan. Tetapi ketika mereka melihat orang-orang yang ada di tanah Kanaan, bangsa Enak ini, mereka menjadi penakut. Mereka jadi minder, mereka jadi putus asa, mereka sudah kalah duluan. Belum berperang tapi mereka sudah kalah. Tapi tahu nggak? Yosua dan Kaleb, 2 orang ini, Yosua dan Kaleb ini justru memberikan berita yang baliknya, memberikan berita yang menguatkan. Yosua Kaleb bilang, memang di sana orangnya besar-besar dan kita melihat tanahnya subur. Tetapi ya, yang membedakan dengan 10 orang ini adalah tetapi kita itu pasti bisa mengalahkan. Kita pasti bisa merebut mereka. Kita pasti bisa berperang melawan mereka karena kita punya Tuhan. Nah, bayangkan
10 orang melawan 2 orang. 10 orang memberikan berita negatif. 2 orang memberikan berita yang positif dan itu menguatkan dan itu membuat Musa yang tidak ikut bersama mereka juga pasti akan yakin dan percaya bahwa Tuhan itu memberikan tanah perjanjian buat mereka. Nah, coba sekarang kalau kita lihat hari-hari ini, berapa banyak kita melihat atau mendengar hal-hal yang buruk, hal-hal yang negatif dibandingkan dengan hal-hal yang positif atau yang benar dari Tuhan. Seringkali apa kata orang, apa kata berita, apa kata tetangga, apa kata teman-teman, atau mungkin apa kata papa mama itu yang melemahkan kita, itu yang menguasai kita, itu yang membuat kita jadi takut, itu yang membuat kita itu tidak bisa melangkah, dan akhirnya apa? Ya sudah, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi kita mau belajar dari bangsa Israel, dari Yosua dan Kaleb. Kita mau baca dulu dalam Roma pasal 8 ayat 37. Tetapi dalam semuanya itu, kita adalah orang-orang yang lebih dari pemenang. Sekali lagi, dalam Roma 8 ayat 37 dikatakan bahwa tetapi lebih dari semuanya itu, kita adalah orang-orang yang lebih dari menang. Orang yang lebih dari pemenang. Orang-orang yang dikuatkan oleh Tuhan. Sekalipun kita menghadapi atau melihat situasi yang tidak baik, seperti ke-12 pemimpin suku Israel ini, apakah Yosua dan Kaleb itu tidak melihat seperti yang dilihat oleh 10 orang? Pasti yang dilihat sama. Tetapi mereka mempunyai cara pandang yang berbeda, mereka mempunyai pikiran yang berbeda. Kalau 10 orang ini ketika melihat kenyataannya mereka jadi takut, mereka tidak percaya bisa mengalahkan tanah Kanaan, merebut tanah Kanaan. Tetapi Yosua dan Kaleb punya keyakinan, punya percaya bahwa Tuhan itu bersama dengan mereka karena Tuhan yang sudah memberikan kemenangan itu. Lebih dari semuanya itu, kita, Kingdom Kids, kakak, semuanya adalah lebih dari pemenang. Ya, hari-hari ini kalau kita mungkin tidak mengalami seperti yang 10 orang ini, tetapi kita juga bisa saja melihat hal-hal yang tidak baik atau mendengar hal-hal yang itu membuat kita takut. Kita melihat bagaimana orang-orang yang kita kasihi atau keluarga kita terdekat, mereka sedih, terus kita ikut sedih. Tetapi yakin dan percaya bahwa Tuhan itu selalu bersama kita, Tuhan itu selalu memberikan kemenangan. Hanya saja kita mau percaya, kita mau meletakkan iman kita kepada Tuhan. Sama seperti Yosua sama Kaleb ini. Dia tahu bahwa dari Mesir, Tuhan itu sudah menolong bangsa Israel. Tuhan itu membebaskan bangsa Israel dari tangan Firaun. Bagaimana Tuhan memberikan tulah kepada bangsa Mesir. Bagaimana Tuhan menyelamatkan bangsa Israel lewat anak sulung yang dibunuh Tuhan pada waktu itu. Dan itu terjadi di orang-orang Mesir. Bagaimana Tuhan menunjukkan kuasanya ketika orang Israel itu menyeberang laut ketika dikejar oleh Firaun dan pasukannya. Atau ketika Tuhan menolong bangsa Israel ketika mereka ada di padang gurun, ketika mereka harus makan, mereka supaya tidak kelaparan atau tidak kedinginan. Tuhan itu memberikan berkatnya setiap saat, bahkan pada malam hari Tuhan menolong mereka. Nah, itu yang dilakukan oleh Yosua dan Kaleb. Mereka tahu bahwa Tuhan itu loh sudah menolong sampai hari ini, sampai saat itu. Berarti untuk merebut tanah Kanaan, Tuhan itu juga sudah memberikan yang terbaik dan memberikan kemenangan kepada bangsa Israel. Hari-hari ini saya mengajak anak-anak Kingdom Kids, juga papa mama semua yang ada di rumah, kita mau menyerahkan kehidupan kita mau percaya lebih lagi kepada Tuhan, sekalipun kita melihat bahwa kita masih di rumah saja, di luar sana juga masih banyak orang sakit, di luar sana juga kita melihat mungkin ada hal yang tidak mengenakkan kita, mungkin membuat iman kita lemah. Kita mau ingat lagi yuk, kalau sampai hari ini Tuhan sudah menolong kita, Tuhan sudah memberikan kemenangan buat kita, Tuhan pun akan memberikan kita kemenangan untuk besok,
besoknya, minggu depan, bulan depan, seterusnya. Dan percayai bahwa kalau iblis itu punya senjata untuk menyerang kita lewat ketakutan, kita punya senjata yang lebih besar dari apa yang iblis punya. Kita punya Tuhan yang lebih besar dari semuanya. Kita punya Tuhan yang berkuasa, lebih besar dari setiap masalah kita, lebih besar dari ketakutan kita, dan kita hanya mau melihat dan percaya bahwa Tuhan itu sangat baik. Yuk kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat hari ini, karena Tuhan sudah menolong kami, bahkan kami diingatkan kembali bahwa sekalipun bangsa Israel ini juga mengalami ketakutan, mereka tidak percaya kepada Tuhan. Kami mau belajar Tuhan, kami mau percaya bahwa sekalipun kami punya rasa takut, kami mengalami kesedihan, mungkin kami juga mengalami kemarahan, kami mau Tuhan berserah kepada Engkau, kami mau menyerahkan hidup kami kepada Engkau, kami mau menyerahkan segala hati pikiran kami kepada Engkau Tuhan, karena kami percaya kuasa-Mu, kasih-Mu Tuhan itu lebih besar dari ketakutan kami, lebih besar dari apa yang kami alami, lebih besar dari sakit kami, lebih besar dari kesedihan kami, lebih besar dari kemarahan kami Tuhan. Dan kami mau percaya, kami mau meletakkan hidup kami di bawah kaki Tuhan, kasih Tuhan yang melingkupi kami, dan Tuhan yang selalu bersama dengan kami. Hari-hari ini kalau kami masih di rumah Tuhan, kami tetap mau percaya bahwa hal yang baik itu selalu ada setiap hari. Kami mau percaya bahwa berkat-Mu itu ada setiap hari bagi kami Tuhan. Memberikan kami hikmat, memberikan kami kekuatan, kesehatan. Kami juga berdoa untuk setiap keluarga kami, teman-teman kami, orang-orang terdekat kami yang mengalami sakit. Tuhan memberikan kesembuhan. Memberkati kota kami, memberkati negara kami, dan kami percaya semua ada dalam kendali Tuhan. Kami bersyukur kepadamu. Haleluya. Amin. Terima kasih buat ibadah online hari ini. Tetap semangat ya, tetap percaya. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita punya rasa takut, kita pernah sedih atau menangis, marah, Tuhan itu lebih besar dari semua itu. Kita hanya mau percaya, kita mau hanya mendengar apa kata Tuhan. Kita mau percaya apa yang Tuhan katakan buat kita lewat Alkitab yang kita baca, lewat orang tua yang sudah bersama-sama dengan kita, dan kita mau menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Sampai ketemu hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.